Tidak seperti jet tempur, perkembangan pesawat serang cukup lambat, padahal perannya masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pasukan di darat dari jarak dekat. Angkatan Udara lebih memilih untuk mengandalkan pesawat pembom tempur yang membawa amunisi presisi dipandu untuk melakukan dukungan udara jarak dekat. Padahal pesawat serang selama bertahun-tahun sangat berperan dalam misi krusial, seperti penghancuran kekuatan darat, pengawalan penerjunan pasukan, dan sejenisnya. Karena lambatnya perkembangan pesawat jenis ini, maka cukup sulit untuk mencari 5 pesawat serang yang mematikan di dunia. Dari 5 yang ada, salah satu pesawat adalah sisa perang Vietnam. 2 dibuat era perang dingin, dan yang lainnya bahkan masih dalam uji coba terbang. Berikut 5 pesawat serang darat terbaik di dunia. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. A-10 Warthog. Pada akhir 1960-an, persaingan telah berlangsung lama antara Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Udara US Air Force. Untuk melahirkan sistem dukungan udara, Angkatan Darat membawa program helikopter serang, Kayak, dan Angkatan Udara memilih mensponsori program AX. Kayak tersingkir dan AX kemudian melahirkan A-10, pesawat yang dirancang khusus dengan meriam besar untuk menghancurkan tank Soviet. A-10 bertugas secara efektif dalam Perang Teluk, mendatangkan malapetaka pada konflik kendaraan Irak. A-10 juga bertugas di Perang Irak dan Afghanistan, dan masih bertumpur di misi melawan ISIS. Meskipun Warthog jarang menghancurkan tank lagi, telah terbukti pesawat kontra sangat efektif dengan kecepatan yang lambat dan waktu yang lama berkeliaran. Angkatan Udara telah berusaha beberapa kali untuk melikuidasi A-10 sejak tahun 1980-an. US Air Force berpendapat bahwa pesawat tidak survivable dibandingkan F-16 hingga F-35. Namun usulan itu selalu gagal karena ditentang Kongres. Su-25 Frogfoot. Seperti A-10, Su-25 adalah pesawat lambat, baik lapis baja dan mampu memberikan jumlah besar persenjataan. Dirancang seperti A-10 untuk misi serangan sepanjang Front Central dalam konflik NATO Pakta Warsawa. Su-25 telah disesuaikan dengan berbagai situasi baru. Su-25 telah bertempur dalam berbagai konflik sejak diperkenalkan. Pesawat ini terlibat pertama kali dalam invasi Soviet ke Afghanistan. Sebagai pesawat kontra, Angkatan Udara Irak menggunakan Su-25 untuk menyerang Iran dalam perang Iran-Irak. Su-25 telah terbang di banyak perang dan terkait dengan runtuhnya Uni Soviet, termasuk perang Rusia-Georgia tahun 2008 dan perang yang lebih baru di Ukraina. Tahun lalu ketika Tentara Nasional Irak tidak mampu menahan ISIS yang masuk dari Iran, Rusia segera bergegas mengirim pesawat Su-25 Fokhod untuk masuk ke layanan Irak. Meski bisa jadi pesawat milik Iran yang dikirim ke Irak aslinya adalah pesawat milik Irak yang dirempas saat perang tahun 1990-an. Embraer Super Tucano. Embraer Super Tucano adalah pesawat yang secara fisik sederhana. Pesawat ini terlihat sedikit mirip P-51 Mustang, sebuah pesawat yang masuk layanan lebih dari 70 tahun yang lalu. Super Tucano mengisi kebutuhan yang sangat spesifik, serangan dan kemampuan berkeliaran di wilayah udara non-contested. Hal ini membuat platform ideal untuk kontra, mampu melacak pemberontak, menargetkan mereka ketika berkeliaran sampai pekerjaan selesai. Super Tucano terbang dengan lebih dari selusin pasukan udara di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Pesawat membantu Brasil dalam mengawasi pedalaman Amazon yang luas dan memfasilitasi perjuangan Kolombia melawan FARC. Angkatan Udara Dominika menggunakan Super Tucano untuk melawan perdagangan obat bius di Indonesia. Pesawat ini juga digunakan termasuk untuk berburu bajak laut. Setelah bertahun-tahun berusaha, US Air Force akhirnya berhasil mendapatkan satu skuadron pesawat ini yang akan diberikan untuk Angkatan Udara Nasional Afghanistan. Super Tucano sangat cocok untuk Angkatan Udara Afghanistan untuk mencari dan melawan Taliban. Lockheed Martin AC-130 Spectre.
Pada tahun-tahun awal Perang Vietnam, US Air Force membutuhkan pesawat besar, persenjataan berat dan bisa berkeliaran di medan perang, memberikan tembakan ketika pasukan Vietnam muncul untuk menyerang. Angkatan Udara awalnya mengembangkan AC-47 Spocky, pesawat angkut C-47 dilengkapi dengan senjata yang dipasang di teluk transportasi. Tetapi Angkatan Udara membutuhkan pesawat yang lebih besar untuk closing air support. Maka dikembangkan C-130 Hercules menjadi AC-130 yang besar, lambat dan benar-benar menakutkan lawan. Beberapa AC-130 hilang di Vietnam dan satu pesawat lagi juga dihantam rudal dalam Perang Teluk. Tapi dalam elemen AC-130 benar-benar mampu menghancurkan musuh. Pesawat ini dapat mengorbit posisi musuh tanpa henti, memberikan tembakan berat dan pilihan persenjataan alternatif. AC-130 menyediakan mata di medan perang, bersamaan dengan kemampuan untuk membunuh apapun yang bergerak. AC-130 bertugas di Vietnam, Perang Teluk, invasi Panama, konflik Balkan, Perang Irak, dan operasi di Afghanistan. Textron Scorpio. Textron Scorpio belum pernah menjatuhkan bom, menembakkan rudal atau diterbangkan secara mendadak tempur. Tapi suatu hari nanti pesawat ini bisa membantu mengubah pasar untuk penerbangan militer di abad ke-21. Scorpion adalah pesawat jet subsonik yang membawa persenjataan yang sangat berat. Pesawat ini memang tidak memiliki kekuatan senjata sebaik A-10 atau Su-25, namun membawa avionik canggih dan cukup ringan untuk mengisi ISR dan menyerang. Scorpio memiliki potensi untuk mengisi posisi yang penting dalam banyak angkatan udara. Untuk waktu yang lama, angkatan udara telah enggan untuk mendapatkan twinner, pesawat yang memenuhi beberapa fungsi penting, tetapi yang tidak membawa prestis yang sama dan kemewahan sebagai pejuang besar. Mengingat peningkatan pesat dalam biaya tempur, bagaimanapun dan fakta bahwa banyak angkatan udara sangat membutuhkan pesawat tempur didedikasikan untuk menjaga ketertiban dan patroli perbatasan internasional, Scorpio tampak masuk akal. Dalam arti, Scorpio menawarkan rekan high-end dengan Super Tucano. Sebuah angkatan udara berkembang bisa melakukan jauh lebih buruk daripada berinvestasi di kedua pesawat yang akan memberikan banyak pilihan sehubungan dengan serangan darat, sementara juga menawarkan kemampuan udara ke udara sederhana. Oke guys, admin di sini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye.